Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Hakim Badrani dari UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 2 praktik mata kuliah administrasi jaringan. Oke, jadi pada e-learning ini sudah kita lihat ada modul untuk mengerjakan tugas praktik 2, yaitu membuat simulasi virtual local area network. Jadi yang pertama kita akan menginstalasi Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya sudah ada Cisco Packet Tracernya di belakang ini. Lalu tahapan yang kedua yaitu jalankan Cisco Packet Tracer, lalu kemudian membuat tab topologi seperti berikut itu yang ada di gambar. Langsung saja kita eksekusi, membuat satu switch di tengah dan 4 komputer di sekitarnya ya. Yang 1, 2, 3, 4. Oke, kita rename dulu sesuai dengan yang ada di instruksi. Visi 1, visi 2, oke. Ini di sini kita rename dulu visi 12. Ini visi 11. Ini jadi visi 2 ya. Oke, ini kita mulai di sini, di sini. Oke. Lalu kita lihat di sini, pastikan masing-masing PC terhubung dengan port di switch table berikut ini. Mari kita sambungkan semua PC tersebut dengan kabel copper straight through, mulai dari PC 1 ke switch, lalu ke pas Ethernet, lalu berikutnya ada PC 2 pas Ethernet, dua, lalu yang berikutnya PC 11 ke fast Ethernet 11, lalu PC 12 kita sambungkan ke fast Ethernet 12. Oke, sesuai ya. Lalu kita akan mengkonfigurasi alamat IP pada masing-masing PC. Oke, kita akan mengkonfigurasi masing-masing PC sesuai dengan yang ada di sini ya. 192.168.1.1. IP configuration 192.168.1.1. Oke, sudah. Itu tadi visi 2 ya. Sorry, kita revisi 1.2 harusnya. Lalu yang berikutnya kita konfigurasi lagi 192.168.1.1. Ya.
untuk PC yang berikutnya ada PC 11 199.168.1.11. Ini kita lanjut di sini 192.168.1.12. Oke, kalau misalkan semuanya sudah terkonfigurasi, mari kita coba tes untuk ngeping dari PC 1 ke PC 11. Ping 192.168.1.11. Oke, berhasil ya, berarti konfigurasinya sudah tepat dan benar. Lalu kita yang berikutnya akan konfigurasi VLAN pada switch. Kita akan mengkonfigurasi VLAN pada switch. Oke, lalu pada tahap berikutnya, secara default port yang terdapat di switch merupakan anggota VLAN, lalu perintah show VLAN. Oke, untuk berikutnya kita akan menampilkan perintah show VLAN pada switchnya. Sebelumnya kita enable dulu untuk menjadi admin, baru kita perintahkan command show VLAN. Oke, ini sudah sesuai dengan yang ada di modulnya tadi ya. Lalu berikutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN dengan mengikuti skenario tabel berikut. Default fakultas A. Oke, kita akan mengkonfigurasi. Oke, kita akan coba eksekusi untuk mengkonfigurasi switchnya ya. Kita akan jalankan perintah yang sesuai di modulnya tadi, yaitu switch VLAN database. Oke, ini ya, switch VLAN VLAN database. Apakah ada sesuai VLAN database ya? Salah, VLAN database. Oke, input invalid ya, karena kalau saya ditanyakan ke Gemini ini ada error untuk invalid input detected. Kita akan ikuti langkah-langkah dari Gemini karena yang di modul tadi ada terdapat error. Cuman kita akan melakukan konfigurasi sesuai dengan ini ya. Oke. Lalu untuk berikutnya, setelah konfigurasi terminal, kita akan jalankan VTP model server. Oke, berhasil. Lalu berikutnya kita akan VTP domain UT. Oke, sudah mengganti VTP domainnya dari 0 menjadi UT. Lalu kita akan buat ruangan fakultas A nya, yaitu VLAN 2. Kita enter, lalu name fakultas underscore A.
Oke, kalau sudah berhasil lalu kita exit. Oke, lalu untuk VLAN 3 nya VLAN 3 kurang spasi VLAN 3 kita akan name fakultas underscore b lalu kita n configure by console ya. Oke, berarti sudah berhasil. Lalu untuk langkah berikutnya kita akan tetapkan keanggotaan dari daftar VLAN yang sudah Anda buat sebelumnya berdasarkan tabel 4.3 dengan menggunakan sintaks tersebut ya. Oke, pada langkah berikutnya kita akan verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut dengan menggunakan sintaks show VLAN. Oke, kita akan coba ya untuk mengkonfigurasi show VLAN. Oke, sudah sesuai ya, fakultas A aktif dan fakultas B nya aktif. Kita lanjut ke verifikasi ping. Pastikan PC hanya dapat berkomunikasi dengan PC lain yang berada di dalam satu VLAN. Oke, kita cek untuk PC 1 ke PC 2 ya. Apakah dia bisa berkomunikasi dengan baik dan benar? Kita akan coba ping ke PC 2. Oke, berjalan dengan normal. Lalu kita coba ping ke PC 12. Apakah bisa? Masih bisa. Oke. Ada yang terlewat sepertinya. Oke, tadi ada yang terlewat ya, langkah 9 nya belum kita lakukan. Mari kita eksekusi dulu untuk langkah 9 nya. Oke, kita eksekusi untuk langkah 9 nya ya, tadi yang terlewat. Kita buka lagi switch-nya, lalu kita jalankan sesuai dengan yang ada di sini. Kita akan configure terminal terlebih dahulu. Oke, lalu kita akan memasukkan int range f0 garis miring 1 sampai 10 sampai 10. Enter. Oke, ini untuk langkah berikutnya kita akan skip sampai selesai ya. Oke, jadi ini semuanya sudah tereksekusi ya. Range pokoknya semua sudah tereksekusi. Kita selanjutnya N untuk keluar, lalu kita akan jalankan program berikutnya yaitu show VLAN. Oke, ini sudah sesuai ya, sama seperti di gambar. Lalu untuk langkah 11 kita lanjutkan, yaitu lakukan verifikasi dengan menggunakan perintah ping. Jadi kita akan coba kembali untuk tes ping dari PC 1 ke PC 2 ya. Harusnya dia masih bisa berkomunikasi, menghasilkan reply. Oke, sesuai. Lalu coba kita ke PC 12, dia akan agak lama di sini karena hasilnya akan request timeout ya.
RTO, berarti dari PC 1 ke PC 12 ke PC 11 itu dia tidak bisa berkomunikasi lagi karena sudah berbeda fakultas, gitu ya. Coba pastikan lagi ke PC 11 nya, kita melakukan ping kembali. Oke, request timeout, berarti sudah membuktikan bahwa langkah-langkah yang kita lakukan sudah benar. Lalu untuk tahapan berikutnya, yaitu kita akan membuat topologi VLAN berikutnya ya. Kita akan kembangkan switch kedua dan beberapa PC yang terhubung dengan switch 2 sehingga topologi menjadi seperti berikut ini ya. Lalu juga memastikan port dan PC sesuai dengan tabel berikut ini. Oke, kita buat untuk yang keduanya ya. Oke, ini kita pindahin dulu ke atas. Oke, kita akan membuat lagi untuk PC yang berikutnya. Kita akan masukkan switch, ini switch dan PC ya. Ada 4 PC juga yang akan kita taruh di sini. Oke, lalu untuk tahapan konfigurasinya kita akan skip saja ya. Oke, jadi di sini semua PC sudah terkonfigurasi dengan baik dan benar. Lalu juga switchnya sudah terhubung menggunakan kabel crossover. Lalu kita lihat untuk langkah berikutnya pada modulnya, pada instruksi petugasannya ini. Oke, lalu untuk tahapan berikutnya kita akan mengkonfigurasi switch 1 yang sudah dilakukan, mengganti nama switch dan membuat port J1 menjadi mode terang. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk kembali ke Cisco dan kita buka switch satunya. Lalu kita buka instrumen ini. Oke, di sini kita langsung enter saja. Kita akan enable dulu untuk masuk ke dalam mode admin. Lalu kita akan configure terminal. Oke, lalu disitu kita akan masukkan hostname SW1, lalu kita akan init di 0 gigabit 0/1 ya. Lalu kita enter, lalu kita switch port mode terang. Oke, lalu lanjut kita akan konfigurasi pada switch 2 nya ya. Di sini kita end dulu. Oke, lalu lanjut kita akan ganti ke switch 2 ya. Ini kita tutup, kita akan masuk ke switch yang keduanya ini. Kita masuk ke CLI nya. Oke, kita lihat lagi dari PDF nya. Oke, kita akan melakukan sesuai dengan yang ada di sini. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke mode adminnya, lalu kita configure terminal dulu. Lalu kita akan mengubah hostname-nya
hostname menjadi switch 2 ya, switch 2. Lalu kita exit. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung skip saja ya untuk memasukkan semua konfigurasinya. Oke, jadi setelah kita mengkonfigurasi pada switch 1 dan switch 2, kita akan verifikasi status VTP dari kedua switch tersebut dengan sintaks show FTP. Oke, kita akan lihat SHFTP status ya. SHFTP status. Oke. Di sini kita lihat FTP operating modenya server dan domain name-nya UT ya. Betul ya, sesuai. Lalu kita cek untuk switch 2-nya. Untuk switch 2 kita cek juga. Oke, ini kita SH FTP status. Oke. Untuk domain name-nya di sini UT ya, benar ya, dan operating modenya di sini client sesuai. Lalu kita akan konfigurasi verifikasi ya, verifikasi hasil konfigurasi dari port rankingnya. Kita menggunakan sintaks ini sh intrang mode on. Oke, sama ya, sesuai. Oke, lalu langkah berikutnya di sini kita verifikasi menggunakan sintaks konfigurasi tersebut. Oke, kita akan memastikan konfigurasinya sudah sesuai. Kita sh VLAN ya, sh VLAN. Oke, di sini sudah sesuai sama dengan yang ada di instrumen tugas praktik 2-nya. Oke, di sini sudah sesuai. Lalu pada langkah yang ke-15 kita akan verifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada dalam satu VLAN yang sama. Oke, kita akan cek uji konektivitas dari PC 1 ke PC 2 ya. Kita akan cek untuk komunikasi dari PC 1 ke PC 2. Tadi kita sudah ubahnya 2.2. Oke, untuk ke PC 2 dia berhasil untuk berkomunikasi. Lalu kita yang pilihan 3 dia harusnya kita komunikasikan ke PC 12 dia RTO, request timeout. Tidak dapat berkomunikasi. Lalu yang berikutnya kita akan cek ke PC 4 gitu ya. Oke, berhasil. Lalu kita uji konektivitas dari PC 14 ke PC 11 dan PC 4. Oke, kita akan menguji konektivitas dari PC 14 sekarang.
3.4 ya. Oke, kita akan ping 192.168.3.3. Coba kita koneksikan ke kita ping ke PC 13, dia berhasil. Tapi jika kita ping ke PC 3, apakah dia berhasil? Dia harusnya RTO kalau misalkan semuanya berjalan dengan baik dan benar ya. Oke, request timeout sudah sesuai. Oke. Jadi cukup sekian video yang dapat saya buat dan saya sampaikan. Hasil dari praktek ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.